Tahukah kalian bahwa jumlah air yang ada di bumi itu jumlahnya tetap, tetapi hanya saja fase-fasenya yang berbeda? Penasaran? Simak video ini ya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa nih, bersama Kak Deborah kita akan membahas biologi. Tadi di awal video sudah kakak katakan bahwa jumlah air di bumi itu jumlahnya akan selalu tetap. Hanya saja fasenya yang akan berubah-ubah. Nah, fase yang berubah-ubah ini karena air mengalami siklus yang kita sebut sebagai siklus air atau yang sering disebut sebagai siklus hidrologi. Jadi hari ini kita akan belajar nih mengenai bagaimana sih proses siklus air atau siklus hidrologi yang terjadi di bumi. Yuk kita sama-sama bahas. Pertama-tama kalian harus paham dulu nih definisi dari siklus air atau siklus hidrologi. Jadi siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus pergerakan air secara berulang dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi berulang ya, dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, begitu seterusnya. Nah, karena ini berulang, makanya disebut sebagai siklus. Oke, kita masuk ke bagaimana sih proses siklus air yang terjadi di bumi. Oke, kita bahas. Agar kalian lebih mudah nih memahami bagaimana proses siklus air yang terjadi di bumi, di sini kakak sudah menyiapkan gambaran bagaimana proses ini terjadi. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari sini dulu nih. Nih, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa mengalami proses yang kita sebut sebagai transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari tumbuhan. Kita tahu organisme atau makhluk hidup memiliki kandungan air di dalam tubuhnya. Nah, kandungan air di dalam tubuhnya tumbuhan ini bisa mengalami penguapan karena adanya panas cahaya matahari. Nah, penguapan air nih yang berasal dari tumbuhan kita sebut sebagai transpirasi. Seperti itu ya adik-adik. Tapi penguapan air tidak hanya berasal dari tumbuhan nih. Penguapan air juga bisa berasal dari laut, sungai, danau, waduk, tanah, dan lain sebagainya. Nah, penguapan air yang berasal dari permukaan bumi ini kita sebut prosesnya sebagai evaporasi. Jadi, evaporasi adalah penguapan air yang berasal dari permukaan bumi, baik pada perairan maupun daratan. Gabungan dari penguapan air, evaporasi, dan transpirasi kita sebut sebagai evapotranspirasi. Seperti itu ya. Nah, penguapan ini menyebabkan titik-titik air berkumpul di atmosfer. Titik-titik air berkumpul di atmosfer, kemudian bereaksi dengan gas-gas dan partikel yang ada di atmosfer dan membentuk awan. Prosesnya kita sebut kondensasi. Jadi kondensasi adalah proses pembentukan awan ya. Awan-awan ini nih bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya angin. Nah, nanti ketika awan ini akan mencapai titik jenuhnya, maka awan ini akan menjadi air dan air akan jatuh ke permukaan bumi. Jatuhnya air ke permukaan bumi kita sebut sebagai presipitasi. Jatuhnya air ke permukaan bumi ini bisa dalam bentuk titik-titik air atau yang kita sebut sebagai hujan, bisa juga dalam bentuk salju ataupun es. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi itu ada yang mengalami atau ada yang hanya mengalir di permukaan daratan atau permukaan tanah. Nah, air yang mengalir di permukaan tanah ini kita sebut sebagai runoff. Jadi ingat ya, runoff itu adalah air yang mengalir di permukaan tanah. Ada juga air yang masuk ke dalam pori-pori tanah membentuk air tanah. Ini prosesnya kita sebut sebagai infiltrasi. Selain itu, ada juga air tanah yang terus ke bawah atau berjalan atau mengalir ke bawah karena ada faktor gravitasi.
Nah, air tanah yang mengalir ke bawah karena faktor gravitasi ini, prosesnya kita sebut sebagai perlokasi. Nah, baik air yang mengalami runoff, infiltrasi, dan perlokasi nanti akan bisa bermuara ke perairan. Nah, dari perairan ini bisa mengalami evaporasi kembali, kemudian kondensasi, presipitasi, dan terus sebagainya. Nah, jadi ini merupakan proses yang berulang ya. Oleh karena itu disebut sebagai siklus. Supaya lebih paham, kita review ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi simpelnya nih, yang namanya siklus air itu misalnya kita mulai dari sini. Siklus air mengalami evaporasi dan transpirasi, kemudian mengalami kondensasi, presipitasi, kemudian balik lagi mengalami evaporasi dan transpirasi. Kalian masih ingat yang namanya evaporasi dan transpirasi ini adalah penguapan, di mana evaporasi penguapan dari permukaan bumi, transpirasi penguapan dari tumbuhan. Kemudian hasil dari evaporasi dan transpirasi ini bisa mengalami kondensasi, yaitu titik-titik air ini membentuk awan. Nah, kemudian awan bisa berubah menjadi air dan jatuh ke bumi. Ini prosesnya kita sebut sebagai presipitasi atau jatuhnya air ke permukaan bumi. Tadi sudah kakak jelaskan, ini bisa berbentuk titik-titik air yang kita sebut sebagai hujan, bisa juga dalam bentuk salju ataupun es. Nah, air hasil presipitasi ini bisa mengalami infiltrasi, perkolasi, dan runoff. Infiltrasi adalah air masuk ke dalam tanah. Ini yang akan membentuk air tanah. Nah, ada juga air tanah yang mengalir ke bawah akibat gravitasi bumi. Ini yang kita sebut sebagai perkolasi. Dan ada juga air yang hanya mengalir di permukaan tanah. Nah, ini kita sebut sebagai runoff. Nah, semua ini bisa kembali mengalami penguapan. Nah, balik lagi ke proses evaporasi dan transpirasi. Begitu seterusnya. Jadi, ini adalah proses yang berulang ya, maka dikatakan sebagai siklus. Itu tadi pembahasan kita mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Kalau masih ada hal yang kalian bingungkan, bisa banget nih kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga kalian subscribe dan kalian share ke teman-teman kalian supaya ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.